Baik, selamat pagi semua adik-adik. Perkenalkan, nama saya Idelfonsus Ngieradura, biasa dipanggil Gali. Saya dari kampus Universitas Nusa Cendana. Jadi saya di sini membimbing adik selama 1 semester ke depan. Jadi sekian perkenalan dari saya. Sekarang marilah kita menyiapkan batin kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi marilah kita menyiapkan untuk memulai pelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita belajar tentang sistem kelistrikan otomotif atau sistem kelistrikan bodi. Yang pertama, kita akan menjelaskan pengertian secara umum dari sistem kelistrikan bodi. Sistem kelistrikan bodi adalah instalasi dari berbagai rangkaian atau penerangan pada kendaraan bermotor. Yang kedua, fungsi dari kelistrikan bodi. Fungsi dari kelistrikan bodi adalah sebagai penerang pada kendaraan untuk memberikan tanda-tanda kepada pengendara lain pada saat akan membelok atau berhenti, sehingga pengendara akan aman dari kecelakaan. Yang berikut, bagian-bagian sistem kelistrikan bodi. Yang pertama, lampu kepala atau biasa kita disebut lampu depan. Lampu kepala ini berada pada posisi bagian depan kendaraan. Fungsinya untuk menerangi jalan pada malam hari atau bila mana kita membutuhkan untuk menerangi waktu perjalanan kita. Yang kedua, lampu kota. Lampu kota berada pada bagian depan bersamaan dengan lampu kepala. Pada kendaraan bermotor dapat dinyalakan sendiri dan dapat juga menyala bila lampu kepala dinyalakan. Jadi adik-adik, lampu kota ini dia bila mana dia mau menyala ketika lampu kepala kita nyalakan lampu kepala, jadi dia bersamaan ikut menyala dengan lampu kepala. Yang berikut, lampu tanda belok atau biasa kita tahu lampu sein, yang biasa kita sebut lampu sein. Lampu sein adalah dua sistem tanda yang berbeda tetapi menggunakan komponen yang sama. Sistem ini terdiri dari 4 buah bola lampu. Yang pertama, bola lampu kiri depan. Yang kedua, bola lampu kanan depan. Yang ketiga, bola lampu kanan belakang. Yang keempat, bola lampu kiri belakang. Yang berikut, lampu rem. Posisi lampu rem ini berada pada bagian belakang kendaraan. Lampu ini biasanya berwarna merah dan yang menyatu dengan lampu kota atau lampu posisi, dan daya rem harus lebih besar dari lampu posisi atau lampu tersebut. Yang berikut, lampu mundur. Lampu mundur fungsinya untuk memberi tanda mundur pada kendaraan yang berada di belakang kendaraan yang kita kemudi.
Jadi gunanya lampu mundur ini fungsinya untuk menerangi bagian belakang kendaraan ketika kita membelok atau bila mana kita untuk memundurkan kendaraan kita kemudi ke belakang. Terus bagian 2, komponen-komponen pendukung pada sistem kelistrikan bodi. Yang pertama, baterai. Baterai ini biasa kita sebut aki. Fungsinya untuk menyimpan arus. Umumnya baterai ini digunakan sebagai sumber arus atau tenaga pada sistem kelistrikan otomotif. Yang kedua, kunci kontak. Jadi adik-adik kalau kita bicara tentang kunci kontak, jadi semua pasti sudah mengerti. Jadi setiap kali kendaraan pasti memiliki kunci kontak. Kunci kontak ini fungsinya sebagai saklar utama untuk menghubungkan semua sistem kelistrikan dengan sumber tenaga dari baterai. Yang berikut, saklar. Jadi kalau kita bicara tentang saklar ini, pasti semua adik-adik sudah paham. Jadi saklar ini kita biasa temukan di rumah kita juga ada saklar, terus di kendaraan. Jadi saklar ini fungsinya untuk menghubungkan dan memutuskan arus. Yang berikut, sekring. Jadi ada yang tahu tentang sekring? Jadi baik, saya akan menjelaskan sekring. Sekring ini berfungsi untuk membatasi arus yang berlebihan. Jadi sekring ini untuk mencegah terjadinya konslet pada kendaraan. Jadi sekring ini untuk membatasi arus yang berlebihan yang mengalir pada sistem kelistrikan bodi. Yang berikut, pengedip flash. Fungsinya untuk memutuskan dan menghubungkan arus secara otomatis pada rangkaian lampu tanda belok sehingga lampu akan berkedip. Jadi pengedip flash ini dia biasa berada pada lampu sein atau lampu LED. Jadi ketika kita mengemudi sebuah kendaraan, pada saat kita mau membelok, jadi kita memencet tombol lampu sein. Jadi tugas untuk mengedip lampu sein ini adalah pengedip flash. Yang berikut, kabel penghubung. Kabel penghubung fungsinya adalah suatu komponen untuk menghubungkan komponen yang satu dengan komponen yang lain. Jadi kita bicara kabel ini pasti semua kita akan paham. Jadi kabel ini kalau adik-adik mau pergi kemana saja, pasti mau di jalan, di rumah, di kendaraan juga, semua pasti adik-adik akan ketemu. Jadi bahan-bahan untuk membuat kabel ini yang paling bagus dan adalah terbuat dari tembaga, karena tembaga itu bahan yang paling bagus untuk menghubungkan atau mengalirkan arus listrik. Jadi sekian dari saya, karena waktu kita sudah selesai. Jadi hari ini adik-adik kita sampai di sini, pelajaran kita sampai di sini. Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatan yang adik berikan kepada saya. Sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dan jangan lupa untuk
Sampai di rumah adik-adik jangan lupa belajar supaya nanti kalau ada soal yang keluar di ujian adik-adik bisa mengerjakan dengan baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang.